Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar? Oh, luar biasa, tetap luar biasa ya. Setiap hari luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang merindukan perkara-perkara dahsyat terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Setiap kita tentu memiliki rencana, tujuan yang kita ingin raih, kita ingin capai. Amin. Dan kita rindu agar apa yang kita rindukan itu sesuai dengan rencana Tuhan tentu ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau berbicara tentang sikap yang diwujudkan lewat tindakan. Ini apa yang berbunyi ini? Oke, pagi hari ini kita mau berbicara tentang mewujudkan sikap dalam tindakan. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, tentu Bapak Ibu Saudara kalau kita memperhatikan kehidupan kita ya di zaman sekarang ini, tapi ini mengganggu, ini apa ya? Ini kali ya. Maksudnya kita hidup di zaman modern, teknologi kan semakin canggih ya, seperti yang saya gunakan ini sebenarnya teknologi semakin canggih kan, membuktikan bahwa teknologi semakin canggih. Cuman terkadang mungkin ada gangguannya apa kita juga tidak tahu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, nah hidup yang kita jalani di masa atau di zaman yang semakin modern, di mana teknologi semakin canggih dan tak terbatas Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tentu perlu memperhatikan kehidupan kita. Karena kita perlu menata kehidupan kita, mengatur kehidupan kita. Tanpa kita memperhatikan kehidupan kita, kemudian kita mengatur kehidupan kita ya dengan kelengkapan teknologi yang ada ya, bukannya kita semakin lebih baik, malah kita semakin hancur ya. Tetapi saya yakin dan percaya kita semua akan menata kehidupan kita semakin hari seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, maka kita akan menata diri kita ini semakin hari semakin lebih baik. Bapak Ibu Saudara ingin semakin hari semakin lebih baik? Amin. Mari kita mau rindukan agar supaya semakin hari kita menjadi pribadi yang semakin lebih baik Bapak Ibu Saudara ya. Nah ada 3 hal penting Bapak Ibu Saudara yang ingin saya sampaikan. Ini gak muncul? Oke, ada 3 hal penting ya yang ingin saya sampaikan pada hari ini tentang mewujudkan sikap dalam tindakan. Nah itu pertama, hidup dengan tujuan, bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hal yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu komitmen yang kuat untuk menjadi teladan. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, semua pribadi kita sebagai orang yang percaya kita harus memahami, kita harus mengerti bahwa kita harus memiliki tujuan di dalam hidup ini. Jadi poin pertama yang ingin saya bahas tentang hidup dengan tujuan. Oke, jadi pertama hidup dengan tujuan. Nah setiap kita tentu kita punya tujuan masing-masing ya. Ada banyak mungkin kita tetapkan, oh tahun ini saya punya tujuan ini, tahun berikutnya tujuannya ini, atau 5 tahun ke depan kita punya tujuan masing-masing ya. Ada tujuan-tujuan jangka pendek, jangka panjang.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa mau tujuan apapun yang kita buat, yang kita putuskan untuk kita raih, harus mengarah kepada tujuan utama yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, yaitu apapun yang kita lakukan dan kerjakan, semua itu harus untuk memuliakan nama Tuhan. Ini yang hal penting yang harus kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang dikatakan tentu di dalam kitab Ayub pasalnya 14 ya. Pasalnya yang ke-14 ayat yang kedua. Boleh kita baca bersama-sama, bisa kebaca nggak ya? Oke ya. 2, 3. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, manusia itu diumpamakan seperti bunga katanya. Ia berkembang lalu layu seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kehidupan manusia itu berbicara ada keterbatasan waktu. Nah, di dalam keterbatasan waktu yang ada, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menata kehidupan kita tentu. Nah, kita perlu membuat tujuan-tujuan yang harus kita mau capai, kita mau raih. Tetapi saya mau ingatkan bahwa apapun yang menjadi tujuan kita itu harus memuliakan Tuhan, ya. Karena apa? Ya, waktu kita singkat, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu singkat dan keabadian itu panjang. Nah, dan ini yang kita rindukan dan memang dirindukan oleh Tuhan, yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita harus mengalami keabadian bersama Tuhan. Karena dikatakan dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Kita berusaha untuk mencapai karier kita, tapi karier kita akan ada batasnya. Apa yang kita rindukan semua ada batasnya, Bapak Ibu Saudara ya. Semua tujuan yang kita buat. Nah, Bapak Ibu Saudara, berikutnya bisa nggak? Ini kayaknya nggak jalan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa seperti Paulus juga ketika dia berada di dalam penjara karena memberitakan firman Tuhan tentu, karena pekerjaan baik yang dia lakukan, dia menyampaikan pesan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia berkata bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita tahu bersama siapa Paulus itu, ya. Kita sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia adalah seorang yang buruk keadaannya. Dia adalah seorang yang pelaku kejahatan, ya. Dia sering mengejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan membuat mereka menderita, ya. Itulah kelakuan dari Paulus. Tetapi kita di sini dia katakan bahwa dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Artinya pengalaman-pengalaman hidupnya di masa yang lampau yang tidak berkenan kepada Tuhan itu dia lupakan. Dia bikin tujuan yang baru, kemudian dia ingin meraihnya. Makanya dia berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi dia sekarang dia berusaha keras untuk memperoleh hadiah. Janji yang disampaikan oleh Tuhan, ya, firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dia katakan yaitu panggilan sorgawi dari Allah. Jadi panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sama halnya dengan kehidupan kita pada hari-hari ini. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini karena dia begitu mengasihi kita semua. Ya, dia ingin agar supaya kita memiliki tujuan yang sama, yaitu panggilan sorgawi untuk hidup di dalam kekekalan bersama Yesus. Saudara mau ingin dalam kekekalan bersama Yesus?
Selanjutnya bisa Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bagaimana dengan tujuan hidup kita. Coba kita perhatikan atau kita koreksi, kita memperhatikan kehidupan kita secara pribadi, baik pekerjaan kita, usaha kita, ya. Apakah memang kita buat usaha atau kita bekerja itu kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan atau memenuhi ego kita? Bagaimana kita melakukan atau bersikap, ya, mengekspresikan sikap kita melalui tindakan kita di dalam apa yang kita lakukan dan kerjakan, ya, baik di dalam pekerjaan usaha atau di dalam keluarga kita, ya. Keluarga kita, apakah keluarga yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi contoh bagi orang lain, dan pekerjaan kita, usaha pelayanan, atau bagaimana? Ini 1 Korintus 10 ayat 31. Dia katakan bahwa aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, sebenarnya firman Allah ini kan berbicara di dalam perikop ini berbicara tentang makanan, penyembahan berhala. Dikatakan bahwa kalau ada orang yang mengundang kita katanya di dalam sebuah acara, kita nggak perlu nanya-nanya atau cari informasi ini makanan ini halal apa enggak gitu kan, itu didapatnya dari mana gitu ya, nggak perlu, karena itu kita lakukan dalam ucapan syukur. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di lain pihak juga berkata, jangan juga kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya. Jadi kita harus menyesuaikan di dalamnya. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa apapun yang kita lakukan, entahkah kita mau makan, kita bersikap apa terhadap apa yang terjadi di hadapan kita. Nah, jadi semuanya harus memuliakan Tuhan. Kalau menjadi batu sandungan bagi orang lain, jangan kita lakukan. Jangan hanya gara-gara makanan kita terus berdebat, cari yang benar, cari yang salah, akhirnya jadi batu sandungan. Orang lain tidak akan memuliakan Tuhan. Ya, kita memuliakan Tuhan. Semua apa yang kita lakukan dan kerjakan. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu Saudara yang harus kita perhatikan adalah hal yang penting bagi kita, bahwa bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengapa saya katakan bahwa kita harus bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Karena yang namanya sikap itu harus diekspresikan lewat tindakan. Orang lain akan mengetahui pribadi kita sebagai orang yang mungkin memiliki disiplin yang tinggi, ya, memiliki sikap yang penuh perhatian, sikap yang penuh kasih, ya, yang sikap yang peduli terhadap sesama. Ya, orang lain akan memperhatikan kita lewat apa? Lewat tindakan yang kita ekspresikan. Makanya bagaimana supaya tindakan kita atau bagaimana sikap yang kita ekspresikan lewat tindakan itu adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan. Nah, kita baca di dalam kitab Yakobus 1 ayat 25, dikatakan bahwa, kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Namun Bapak Ibu Saudara, saya pikir atau saya percaya bahwa semua kita kan rindu mengalami pencapaian yang akan membahagiakan kita, ya kan? Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk mencapai itu firman Tuhan memberikan tanda-tanda atau caranya untuk bisa kita mencapainya sebenarnya. Nah, di sini dikatakan bahwa barang siapa meneliti, jadi memang meneliti hukum yang dimaksudkan adalah firman Tuhan ini. Jadi firman Tuhan
yang kita baca setiap hari, ya, kalau kita perhatikan dengan saksama, maka kita akan memperoleh pemahaman, memperoleh pengetahuan yang benar tentang bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu, terhadap situasi, terhadap kondisi, atau terhadap seseorang, atau terhadap apa yang kita rencanakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting untuk meneliti, penting untuk mempelajari firman Tuhan. Dan kalau kita sudah tahu katanya firman Tuhan, kita nggak hanya sekedar jadi pengetahuan. Orang Kristen harus menjadi pelaku. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, banyak orang di luar sana, di sini bisa menentukan sendiri. Banyak kalau ngomongin firman, waduh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya pernah ketemu dengan ada sekelompok orang, waduh kalau mereka ngomongin firman luar biasa. Pendeta mah salah kalah gitu kan dengan mereka. Tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan tentang kebenaran firman yang disampaikannya. Apalagi misalnya, waduh kita harus menjaga kekudusan. Firman Tuhan berkata kita harus menjaga kekudusan. Nggak tahu dia sendiri kudis Bapak Ibu Saudara, bukan yang kudus tapi ini repot Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Setiap minggu kita datang di gereja, kita datang mendengar, tetapi pulang pintu lupa lagi ya. Katanya ya namanya kan manusia sifatnya pelupa gitu ya. Makanya namanya manusia sifatnya pelupa, makanya itu harus setiap hari kita harus baca dan renungkan firman Tuhan. Jadi sehingga kita bisa sungguh-sungguh melakukannya. Coba itu lembar berikutnya. Ya dikatakan begini. Di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara mau berhasil? Mau beruntung? Nah, harus merenungkan firman Tuhan ya setiap hari ya. Makanya saya percaya Bapak Gembala mengirimkan ya pesan via WA untuk dibaca, untuk direnungkan, dipelajari supaya kita mengerti, mengetahui tentang kehidupan kita. Bagaimana kita bersikap. Ya. Kalau kita baca pesan yang disampaikan oleh Bapak Gembala pada hari ini, renungan yang mengingatkan kepada kita, ada kaitannya dengan firman yang disampaikan pada hari ini. Bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang sudah menunjukkan ketaatan mereka terhadap firman Allah, dan mereka mengalami pembelaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka karena mereka memiliki sikap yang taat kepada Tuhan. Jadi kita harus taat kepada Tuhan. Amin. Jadi renungkan, mari kita renungkan firman Tuhan. Kita nggak rugi baca firman Tuhan setiap hari. Ada yang rugi? Kalau usaha bisa rugi. Kalau kita jualan hari ini biasanya 10 yang laku, hari ini hanya 2 yang laku. Rugi nggak kira-kira? Ada yang bilang, apa yang 10 yang dijual, apa yang 10 orang? Gak ada yang dijual Pak David, ya kan? Gak maksudnya Bapak Ibu Saudara, baca firman Tuhan gak rugi. Ya, kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, kita mendapatkan pengetahuan. Tetapi ingat, jangan sampai hanya di otak Bapak Ibu Saudara. Harus sampai di hati. Karena kalau sampai di hati, dia akan menjaga kehidupan kita. Akan membuat sikap kita menjadi sikap yang memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita terima firman Tuhan hanya sampai nyantol di otak saja, Bapak Ibu Saudara,
kita tidak akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua ingin mengalami hal yang luar biasa. Amin. Halo? Katakan, saya mau mengalami hal yang luar biasa. Saya mau mengalami hal yang luar biasa. Saya mau memiliki sikap yang benar. Nah, yang penting respon ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang penting respon. Ini saya yakin dan percaya. Kita semua adalah orang yang mau menikmati janji-janji Tuhan. Namun janji Tuhan itu akan tergenapi di dalam kehidupan kita seiring dengan perubahan sikap kita yang menjadi sikap yang lebih baik seperti Paulus. Paulus memiliki sikap yang tidak baik sebelum dia percaya kepada Yesus, ya. Tetapi ketika dia mengalami perubahan hidup, dia bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya kita juga mengalami hal-hal yang luar biasa. Nah, tentu untuk mengalami hal-hal yang luar biasa, mengalami perubahan sikap yang luar biasa, ya kita harus belajar di dalam firman Tuhan. Kenapa di dalam firman Tuhan? Roma 15 ayat yang keempat dikatakan bahwa sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, ya. Jadi Paulus berkata bahwa semua yang ditulis di dalam Alkitab, peristiwa-peristiwa atau peristiwa demi peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab itu ditulis agar supaya menjadi sebuah pelajaran bagi kita, ya. Jadi kalau seperti Paulus punya sikap yang buruk di masa yang lalu, ya jangan kita turuti. Tapi kita harus masuk di dalam pengalaman yang luar biasa bersama dengan Paulus, di mana hidupnya diubah oleh Tuhan sehingga setiap hari hidupnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Memuliakan Tuhan atau memuliakan diri kita sendiri? Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita lihat, ya. Bagaimana kita harus bertindak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengekspresikan sikap kita ini lewat tindakan kita sehingga orang lain bisa melihat kita bahwa kita ini memiliki sikap yang baik dan benar yang memuliakan Tuhan. Ya kita harus perhatikan, kita harus belajar di dalam firman Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Makanya kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Ya, mau belajar kepada Tuhan Yesus? Dikatakan, dicatat di dalam firman Tuhan di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-29. Ya, dikatakan di situ bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa belajarlah padaku. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan firman Tuhan ini juga datang kepada kita sebagai jemaat Tuhan JRB yang menjadi murid Kristus, di mana kita diingatkan agar supaya kita belajar kepada Yesus. Apa yang kita perlu pelajari dari Yesus? Dikatakan di sini bahwa aku, Yesus berkata bahwa dia lemah lembut dan rendah hati. Dia lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Gimana sikap kita yang kita ekspresikan lewat tindakan kita setiap hari? Apakah sudah menunjukkan kelemah lembutan pribadi kita? Kerendahan hati kita? Ketika datang di gereja, wah pasti semua lemah lembut kalau datang di gereja. Oh itu pasti. Amin. Ada yang kasar nggak di sini? Bilang, Pak David turun. Enggak. Pak David turun. Itu nggak benar itu. Nggak semua ekspresinya bagus ya. Lemah lembut. Lemah lembut itu juga itu bisa memiliki pengertian itu mudah diatur, gampang dibentuk gitu ya. Lemah lembut, nurut gitu ya. Yesus kan nurut sama Bapaknya. Nah, bagaimana dengan kita?
Mau jadi penurut? Nurut sama siapa dulu? Istri. Istri mau jadi penurut kepada suami? Istri-istri, halo? Nurut sama suaminya enggak? Suami nurut enggak sama istri? Cukup istri yang nurut suami, begitu. Firman Tuhan bilang itu, kalau kita mengasihi istri juga, kalau istri ngomong apa pasti suami itu nurut. Betul nggak? Kalau kita mengasihi istri, pasti kita akan menuruti apa yang dia mau. Betul ya? Nanti si istri ngomong, sekali-sekali ajak liburan ke luar negeri katanya. Iya kan? Sekali-sekali bawa dong liburan ke luar negeri. Ya, beli perhiasan. Ya, biar dia happy maksudnya kan. Nanti bilang, sekali-sekali katanya bawa liburan istrinya ke luar negeri. Bikin dia happy. Kalau dia happy, kita juga happy. Kalau saya kan belum pernah ajak istri saya ke luar negeri. Ya, tapi keluar ke dalam negeri sudah ya. Tapi dalam negeri jangan salah. Itu nggak kalah indah dan ini. Kalau orang suka bawa istrinya, suaminya ajak gitu ya ke Paris. Tapi kalau saya udah sering ajak istri saya ke Paris Indah. Iya. Saya dulu pergi ke tanah Israel, ke Israel yang lagi perang sekarang tahun 96. Tahun 96 saya pergi ke Israel. Saya nggak ngajak istri saya karena saya masih sendirian. Tapi karena keinginan saya untuk dia bisa menikmati yang namanya Israel gitu ya. Pingin gimana caranya ya? Duitnya kurang, ya udahlah. Walaupun nggak ke Israel, ajak dia ke tanah Israel di Jakarta. Ya. Pernah kami di tanah Israel di Jakarta, saya ajak dia untuk berobat Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kita yakin dan percaya kalau kita bersama dengan Yesus, kita mempraktekkan kehidupan yang lemah lembut dan rendah hati. Ya. Rendah hati yang, ya kalau orang yang rendah hati kan seperti apa? Walaupun ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Udah rendah hati semua ini enggak ya? Apa kita perlu tes gitu ya? Pada satu hari di kampung saya ada KKR Bapak Ibu Saudara. Si pendeta menggebu-gebu, dia bilang, pokoknya kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nggak lama kemudian muncullah seorang pemuda yang sudah mabuk gitu ya, yang setengah teler lah. Dia datang di depan, dia langsung bilang, Bapak tadi bilang apa? Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Pak, mana pipi kirinya? Dia bilang, saya kasih. Ini dia mau kasih, tampar sini, ini akan melayang. Karena dia bilang, pipi kanan, pipi kiri. Tapi kalau lebih dari itu, enggak katanya. Wah, dia bercanda gitu kan. Tapi pendeta itu juga preman Bapak Ibu Saudara ya. Karena saya pernah bersama dengan, ada pendeta-pendeta juga masih belum begitu apa ya. Premannya masih terbawa-bawa di Tanjung Priok Bapak Ibu Saudara. Dia lagi menggebu-gebu berkhotbah di mimbar, tiba-tiba ada orang yang berteriak di depan gereja. Wah, ini pendeta langsung dia bilang ke jemaatnya, saya salah satu jemaat yang duduk di belakang, dia bilang, tunggu sebentar. Dia keluar, dia kejar itu preman itu, ketemu, taruh di polsek di Tanjung Priok. Kita nungguin, kok lama sekali nih pendeta perginya kan. Dia kejar ternyata itu orangnya. Dia datang dia bilang, udah saya masukkan. Waduh, ada juga pendeta kayak begitu ya. Itu nggak ada di GPKD Bapak Ibu Saudara ya. Itu pendeta di tempat lain Bapak Ibu Saudara. Jadi terkadang orang bilang perlu juga dikasih ganjaran katanya begitu. Tapi ini kok pendeta masih ini. Bapak Ibu Saudara, itu dia nggak mau dilecehkan. Dia nggak mau direndahkan. Dia lagi sedang berkhotbah kok dia lewat kayak dilecehkan begitu kan. Akhirnya dia kejar Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu memiliki kerendahan ya. Karena Yohanes 13 ayat 14 sampai 15 juga dia katakan,
bahwa jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Ini adalah teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus kepada setiap pemercaya kepadanya, agar supaya mereka menjadi orang-orang yang rendah hati, yang bisa melakukan hal-hal yang menurut banyak orang itu sesuatu yang hina, ya, sesuatu yang tidak pantas. Karena bayangkan dia adalah, kan dia disebut sebagai tuan dan guru. Kok dia mau membasuh kaki murid-muridnya? Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri berkata bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi dia menunjukkan, mengekspresikan, ya, sikapnya lewat tindakannya membasuh kaki murid-muridnya itu menunjukkan tanda kerendahan hatinya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita murid-murid Kristus, jemaat Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengekspresikan sikap kita lewat tindakan yang benar. Bisa next, Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu menuntut kematian. Wah, sampai dia mati di kayu salib. Ini Tuhan Yesus kan, karena Filipi 2 ayat 8 dikatakan bahwa dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus Kristus dia menunjukkan, mengekspresikan, ya, tindakan sikapnya yang taat, di mana dia menundukkan dirinya sampai mati di kayu salib. Karena apa? Karena dia mengasihi pribadi manusia yang berdosa, termasuk kita yang hadir pada saat ini, orang-orang yang penuh dengan dosa. Akhirnya kita ditebus oleh Tuhan, kita dikuduskan, dibersihkan oleh Tuhan, karena dia begitu mengasihi kita. Oleh karena itu kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, ya, menjadi muridnya. Maka kita juga harus bisa mengekspresikan sikap hidup kita yang taat kepada Tuhan, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Yohanes 14 ayat 15 bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Nah, firman Tuhan, Alkitab penuh perintah Tuhan yang harusnya kita laksanakan. Jadi kita harus ekspresikan sikap kita, ya, lewat tindakan kita, di mana kita mengikuti apa kata Tuhan. Ya, kalau dikatakan di dalam firman Tuhan seperti Ibrani 10 ayat 25, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Maka kita perlu mentaati, kita perlu berkumpul. Seperti sekarang ini merupakan ekspresi kita, tindakan kita, ya. Kita mengambil sikap untuk mentaati firman Tuhan lewat tindakan kita datang ke gereja. Karena firman Tuhan berkata, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Berikutnya, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya. Di slide berikutnya bisa. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, selain kita menjadi pelaku firman, ya kita harus menjadi orang-orang yang berkomitmen, ya, memiliki komitmen yang kuat untuk menjadi teladan tentu, ya. Karena kalau kita tidak memiliki komitmen yang kuat, kenapa ditambah komitmen? Seharusnya kan kita memiliki komitmen, tapi ini komitmen yang kuat. Karena ternyata banyak orang boleh berkata bahwa saya akan berkomitmen, tapi belum tentu dia tetap hidup dalam komitmennya. Makanya pagi hari ini kita harus berkomitmen yang kuat untuk menjadi teladan. Karena untuk menjadi teladan, Bapak Ibu Saudara, itu gak gampang, ya. Untuk menjadi teladan itu gak gampang. Kita lihat di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
jadilah teladan bagi orang percaya. Jadi teladan. Katakan, saya mau jadi teladan. Sekali lagi, saya mau jadi teladan. Nah, ini adalah ucapan kita. Ya. Ucapan kita katanya, orang bilang kan, ucapan adalah doa. Nah, jadi ini adalah doa kita. Ucapan kita ya adalah doa kita. Jadi kita mau menjadi teladan tentu dikatakan bagi orang percaya. Ya. Jangankan bagi orang yang nggak percaya, Bapak Ibu Saudara ya. Ini dikatakan bagi orang yang percaya saja banyak orang yang tidak jadi teladan. Nah kita harus menjadi teladan bagi orang percaya. Kenapa nggak jauh lebih luas gitu ya? Nah sebenarnya kalau lebih dipersempit lagi, memang kita harus jadi teladan di dalam komunitas kita yang kecil, di dalam keluarga, ya, di dalam gereja kita, di masyarakat, sehingga kita boleh melihat bahwa sungguh sikap kita itu terpuji, ya, dan memuliakan Tuhan. Nah di sini dikatakan ada beberapa hal yang perlu kita bahas secara singkat di sini. Kita menjadi teladan dalam perkataan. Perkataan, bagaimana kita berkata-kata, baik di dalam komunitas kita. Apakah kita berkata-kata dengan kata-kata yang membangun atau kata-kata yang meruntuhkan terhadap pasangan? Apa yang diucapkan oleh bibirnya, apakah membuat pasangannya ini semakin bersemangat, semakin kuat, ya, semakin termotivasi, atau semakin terpuruk dan tak berdaya, kemudian membuat hatinya terluka. Nah ini ucapan itu harus diperhatikan, perkataan, ya, karena kalau enggak Bapak Ibu Saudara, ya dikatakan di dalam kitab di dalam firman Tuhan tadi, bahwa di dalam perkataan, selain perkataan, di dalam perilaku, dalam tingkah lakumu. Jadi di dalam tingkah laku itu kita harus menjadi contoh, jadi teladan. Nah bagaimana dengan tingkah laku kita pada hari-hari ini? Kalau dikatakan dalam 1 Timotius 4:12 tadi kan, tingkah lakumu, ya. Perilaku kita bagaimana? Mungkin kita datang di gereja bagaimana? Oh luar biasa kalau saat memuji Tuhan, ya, tanpa terasa air mata menetes, ya, mengalir di pipi kita dan menetes, terkadang masuk di mulut. Pernah lihat ada yang katanya kalau udah masuk di mulut terkadang dinikmati gitu ya, rasanya asin gitu ya. Oh luar biasa menikmati. Tapi bagaimana ketika ia keluar dari gereja? Kalau anak-anak sekolah, bagaimana ketika mereka di sekolah? Hari Senin sampai Jumat mereka di sekolah, perilakunya seperti apa? Kalau di gereja orang bilang, aduh ini anak-anak kalau di gereja perilakunya seperti malaikat. Karena apa? Mereka bisa bersatu sebagai guru sekolah minggu, sebagai pembina anak-anak gitu kan. Tapi kalau di sekolah atau di luar sekolah, mereka nggak jadi contoh. Hidupnya liar, kayak katanya kayak ayam yang punya kaki kuning. Nah, nggak tahu ini ada yang bilang sama saya, kalau ayam kalau kakinya kuning, oh dia itu pokoknya dia bisa jalan jauh. Pokoknya orang Manado bilang itu liong katanya, liong. Liong itu maksudnya dia senang pergi-pergi, ya, dan kalau bisa bikin onar sana sini, bikin tawuran. Nah demikian juga ada kalau pasangan-pasangan datang ke gereja, oh luar biasa. Ini kan yang kami harapkan. Saya juga berharap gitu kan, pasangan-pasangan datang di gereja kalau bisa bergandengan tangan dalam kasih menuju ke gereja gitu ya. Jadi senang kan lihat pasangan-pasangan datang. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, yang satu udah 10 meter ke depan, yang satu di belakang. Ya, jalan gitu ya. Enak mana? Yang pergi bareng atau yang pergi sendiri-sendiri?
Kan katanya pernikahan perjanjian. Wah itu kami datang ke Kalimantan kan bawain materi ini juga. Senang juga lihat itu. Orang datang, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan datang gitu ya. Banyak juga yang hadir. Pasang-pasang. Tapi Bapak Ibu Saudara, mereka mau berpegangan tangan. Ada banyak yang mau pegang tangan. Kita suruh tatap matanya. Ku tatap matamu, kau tatap mataku, ada sukacita. Itu ada yang merasa tabu Bapak Ibu Saudara kan. Ya ada yang malu-malu. Padahal itu memang khusus untuk pasangan. Nah, Bapak Ibu Saudara dengan kita di sini, tapi kalau di jemaat ini kan hadir semua ya, kalau yang pasangan-pasangan hadir mantap ya. Jangan Bapak Ibu Saudara di sini kelihatan berdua-duaan ya. Kalau di sini berdua-duaan baik Bapak Ibu Saudara. Ya kalau pasangan ya, kalau suami istri berdua-duaan itu alangkah baiknya memang begitu. Tapi kalau di luar sana katanya kan, kalau masih muda banyak orang bilang, nenek bilang itu apa? Wah itu berbahaya kalau belum menikah gitu kan, berdua-duaan. Nenek bilang itu berbahaya katanya. Aduh, tapi kalau di sini nggak berbahaya, nggak bahaya, berdua-duaan suami istri gitu ya. Nah tapi jangan di sini berdua-duaan kelihatan romantis. Ayo kita bikin romantis. Aduh, bikin romantis. Saya berusaha untuk ini ada kan yang lagi viral itu ya, tapi nggak tahu, saya nggak bisa ngikutin nadanya gitu ya. Jadi yang penting romantis. Jangan Bapak Ibu Saudara di sini romantis, di rumah romantas. Aduh, Bapak Ibu Saudara romantis ini di sana romantas. Nggak bagus tadi. Romantis ini di sana sini, kita harus romantis ya. Kita harus jadi contoh, jadi teladan. Orang akan melihat kita karena sikap yang kita ekspresikan lewat tindakan kita di rumah, orang lain itu akan melihat. Demikian juga sikap yang kita buat, orang lain melihat di kantor, di tempat kerja kita, itu akan menjadi teladan bagi mereka kalau itu adalah sikap yang baik ya. Slide berikutnya bisa. Nah, jadi tentang kasih, dia katakan kan kita harus menjadi teladan di dalam kasih. Nah itu saya udah jelaskan, waduh keluarga kalau di gereja wah baik, tapi harus kita wujudkan. Di gereja baik, di rumah harus baik. Karena keluarga bahagia, maka umat Tuhan bahagia. Amin. Keluarga kuat, jemaat atau gereja kuat katanya kan. Keluarga kuat, gereja kuat. Katakan, keluarga kuat, gereja kuat. Itu jadi harus kuat. Ya, keluarga itu harus harmonis, ya. Harus harmonis. Jangan terus di sana berantem terus. Waduh. Ada yang juara bertahan. Tapi kita tunjukkan ekspresi kita, mengasihi sesama, menolong orang lain. Ketika kita ada di di tempat umum, kita bisa juga melihat ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada juga orang yang mau nyebrang jalan aja susah. Kita tuntun mereka keluar dari tempat mereka, kita seberangin. Tapi nggak semua bisa melakukannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara enggak? Bapak Ibu Saudara semua nggak bisa melakukannya. Ya gimana saya mau melakukannya, padahal saya setiap hari di mobil gitu ya. Tapi maksudnya kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan, kita harus mengekspresikan lewat tindakan kita untuk menolong mereka. Bukan cuma lewat ucapan kita, ya saya mengasihimu. Tapi ketika kita melihat mereka berkekurangan, mereka membutuhkan pakaian, kita berikan ya. Mereka membutuhkan pertolongan kita ya, memberikan mungkin makanan secukupnya. Mereka yang mungkin ada yang udah 3 hari nggak makan gitu ya. Tapi bisa nggak sih kita temukan orang-orang yang makannya susah? Banyak di luar sana Bapak Ibu Saudara yang mau makan aja susah. Tapi kita semua di sini makannya susah nggak? Kita diberkati? Ya kalau kita diberkati harus bisa menjadi orang yang memberkati sesuai dengan label gereja kita. Gereja Pantai Kosta Karismatika di Indonesia, jemaat rumah berkat. Artinya kita adalah orang-orang yang diberkati. Nah kalau kita sudah diberkati, kita harus bisa menjadi
orang yang memberkati. Oke, selanjutnya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, jadi begini, jadi kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang harus diteladani di dalam kesetiaan kita. Apakah kita setia sampai saat ini? Bagaimana? Setia. Setia membaca firman, setia berdoa, betul? Setia ke gereja. Itu harus, yang namanya kesetiaan itu harus ditunjukkan dengan tindakan kita yang kita lakukan secara terus menerus. Bukan hari ini kita lakukan, besok enggak. Hari ini kita lakukan, besok enggak, atau selanjutnya lakukan, gantian enggak. Kita harus lakukan secara terus menerus ya. Baca firman, berdoa, percaya kepada Tuhan. Jangan hari ini percaya kepada Tuhan, terus besok percaya kepada dukun, berikutnya percaya sama Tuhan. Ketika susah datang ke Gunung Kawi, minta berkat di sana. Wah, ini enggak Bapak Ibu Saudara. Setia, kalau setia pada Tuhan, mau diberkati secara jasmani atau tidak, kita akan tetap menyembah Tuhan. Amin. Jadi seperti Habakuk yang enggak yang maksudnya yang enggak bosan-bosan saya sampaikan, bahwa dia berusaha untuk mengalami keberhasilan. Apa yang dia sudah kerjakan dan lakukan tidak membawa hasil sesuai dengan apa yang dia dambakan, tetapi dia tetap beria-ria percaya kepada Tuhan. Kita juga seperti itu, seharusnya memiliki sikap yang senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kita setia juga dalam pertemanan, perkawanan, ya, setia ya, apapun yang menjadi masalah kita. Hubungan suami istri harus setia, langgeng sampai kakek nenek gitu ya. Kalau sekarang kan kalau kita perhatikan media sosial, perhatikan itu orang-orang yang menikah, ada yang menikah cuman hari ini dinikahkan, besok udah pisah. Nah, ada yang hari ini menikah, 3 bulan berikutnya pisah. Hari ini menikah, setahun yang akan datang pisah. Itu sama kayak kawin kontrak. Kalau saya udah nggak mengasihimu, kalau kamu sudah berubah wajahnya, sudah keriput, udah kita pisah. Saya mau cari yang lain lagi. Nah, itu kawin sama kayak kawin kontrak. Tapi kita itu pernikahannya adalah pernikahan perjanjian. Mau apapun yang terjadi, hanya maut yang bisa memisahkan kita. Itu sikap hidup yang harus kita ambil, sehingga kita bisa mengekspresikan lewat tindakan kita dalam perjalanan kita selalu hidup bersama. Sehingga kita boleh orang lain akan melihat kita bisa duduk bersama seperti kakek nenek ini ya, sampai tua, sampai maut memisahkan, sampai Tuhan memanggil kita bertemu dengan Dia. Dan ini yang dirindukan oleh Tuhan. Oke, selanjutnya kita lihat dalam poin berikutnya, dikatakan kita harusnya di komitmen yang kuat untuk menjadi teladan, di mana kita mewujudkan sikap dalam perbuatan kita. Timotius katakan kita harus menjaga kesucian hati ya. Amsal 22 ayat 11 ya, kita bilang orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Wah, betapa luar biasa. Kenapa? Ini orang yang mencintai kesuciannya, katanya ini manis bicaranya. Manis bicaranya ini artinya bicaranya ini menyenangkan, menyukakan hati ya, bukan melukai hati, bukan membuat hatinya hancur ya. Apalagi kalau pasangan, baik suami terhadap istri, itu kalau bicaranya melukai, waduh, repot Bapak Ibu Saudara. Hatinya gak kudus, tapi hatinya suci, dia akan menjaga kekudusan hatinya, menjaga kesucian hatinya. Makanya hati itu harus diisi dengan firman Tuhan, supaya hatinya terjaga, sehingga kata-kata yang diucapkan itu adalah kata-kata yang menyenangkan, yang menyukakan hati ya, yang tidak menghancurkan hati pasangannya atau tidak menghancurkan hati orang lain gitu ya, tetapi membuat hati orang lain berbunga-bunga. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, slide berikutnya, nah ini ayat terakhir, 1 Petrus 2 ayat 21. Dia katakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu
supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk mengekspresikan sikap lewat tindakan seperti apa yang saya katakan tadi itu tidak mudah, ya. Terkadang kita melewatinya dengan penuh perjuangan, apalagi kalau kita diperhadapkan dengan harus bersikap sabar di dalam kehidupan kita. Itu orang yang biasa cepat gitu ya, dihadapkan dengan hal yang menunggu lama, aduh, kayaknya dia menderita sekali. Ya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan, ya, sikap yang kita ekspresikan lewat tindakan kita, di mana kita menyenangkan Tuhan, walaupun kita mengalami kesulitan, kita akan dibawa oleh Tuhan pada pengalaman yang indah bersama dengan Dia. Karena kekuatan kasih karunia diberikannya kepada kita, ya. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua akan mengalami hal-hal yang luar biasa hidup bersama dengan Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, 3 hal penting itu yang kita ingatkan, bahwa hidup dengan tujuan, ya, kita masing-masing apapun yang kita putuskan untuk menjadi tujuan hidup kita yang kita mau lakukan, ujung-ujungnya kita harus lakukannya untuk menyenangkan, memuliakan Tuhan. Kalau apa yang kita lakukan dan kerjakan tidak memuliakan Tuhan, segeralah berubah, segeralah bertobat dalam kehidupan kita, dan kita buat hal yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dan kita harus bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita harus baca firman Tuhan, kita harus meneliti firman Tuhan, ya. Kita harus mempelajari sehingga kita bisa melihat sikap apa yang harus kita ambil, dan kita harus bertindak seperti apa. Selalu firman Tuhan adalah sikap yang benar. Kita harus bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan tentu kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjadi teladan. Karena kalau kita nggak memiliki komitmen yang kuat, hari ini kita boleh memutuskan, ya saya mau bersikap sabar, saya mau bersikap taat, saya mau jadi penurut. Tapi kalau kita nggak terus-menerus hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan mudah dilemahkan oleh pengaruh-pengaruh dunia ini, dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Dan saya yakin dan percaya kita semua orang yang mengikuti Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua akan mengalami hal-hal yang dirindukan oleh Tuhan.